Suara Grina, Pembawa Warta Adat Namblong, oleh Lilik HS. Saat duduk di bangku sekolah dan membaca surat kabar, sempat terlintas dalam benak Sophia Bano, 55 tahun, untuk menjadi jurnalis. Ada kebanggaan tersendiri ketika tulisannya dibaca masyarakat luas. Dulu kakak berpikir, kapan bisa menjadi jurnalis? Orang lain bisa seperti begitu, kenapa kakak tidak bisa? Tuturnya. Sophia tidak pernah menyangka, berpuluh tahun kemudian, impiannya dapat terwujud. Tulisannya kini banyak dibaca orang lewat Suara Grina, platform jurnalisme warga yang didirikan oleh Dewan Adat Suku dan Organisasi Perempuan Adat Namblong yang berupaya merawat komunitas jurnalis dari kalangan anak-anak muda suku Namblong di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kini, aneka kekayaan, baik keanekaragaman hayati maupun budaya di kampungnya, didokumentasikan dan disiarkan ke luar daerah. Kampung Benyom dan adat Namblong juga makin dikenal orang. Sophia lahir di Kampung Benyom, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura. Kampung Benyom sekiranya berjarak 80 km dari kota Abepura, alias 3 jam perjalanan mengendarai motor dengan memenuhi jalanan berkelok dan memutar Danau Sentani. Lembah Grimenawa merupakan dataran rendah dan perbukitan di bagian selatan dan tengah Kabupaten Jayapura. Grime mengalir turun melalui wilayah adat Kemtuk, Klesi, dan Namblong, sedangkan Nawa menembus wilayah adat Kaureh dan Kautabaku, menjadikan perbukitan dan lembah di sekitarnya menjadi hutan rimba dan hutan hujan tropis. Masyarakat menyandarkan hidupnya dari hutan. Ada 7 suku berdiam di lembah yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini. Ada suku Kemtuk, Gresi, Namblong, Uria, Elseng, Aotaba, dan Tecuari. Mereka tinggal dan berpencar di lembah yang mengalir 2 sungai besar, Grime dan Nawa, di distrik Yapsi di Unurumguay. Masyarakat lembah Grimenawa hidup bergantung dari hasil kebun, berburu di hutan, dan menangkap ikan. Hasil panen selain dikonsumsi keluarga, juga dijual ke pasar Genyam, Hamadi, atau pasar Para di Sentani. Hutan dan lembah Grimenawa menyimpan kekayaan keragaman hayati flora dan fauna. Aneka anggrek, rotan, gaharu, juga ragam tanaman obat. Lembah ini juga menjadi rumah bagi burung cendrawasih. Sophia menulis keseharian yang ia saksikan di Kampung Benyom. Ia menulis tentang tanaman obat yang banyak tumbuh di lembah Grimenawa, salah satunya adalah Waisino. Berbentuk tinggi ramping dengan dahan menjulur panjang dipenuhi daun yang selebar ukuran tangan orang dewasa. Di musim bunga, kuncup-kuncup bunga berwarna kuning cerah akan menyeruak di antara hijau dedaunan. Pohon Waisano banyak tumbuh di pekarangan rumah masyarakat Namblong. Orang-orang di wilayah Namblong memanfaatkan tanaman Waisino untuk mengobati penyakit kulit, misalnya panu dan kaskado. Cara menggunakannya sangat sederhana. Pertama, ambil 1 genggam daun Waisino, cuci bersih. Daun Waisino tersebut bisa ditumbuk atau dikucek-kucek menggunakan tangan hingga lumat. Oleskan tumbukan daun Waisano ke permukaan kulit yang mengalami gatal. Lalu, diamkan beberapa saat. Penggunaannya tidak cukup sekali atau 2 kali, tapi harus berulang dan rutin. Tulis Sophia dalam salah satu laporannya yang dimuat di website Suara Grina dan disebarkan melalui platform Facebook dan Instagram. Sophia sadar bahwa kini lembah Grimenawa mulai terkepung investasi. Masyarakat adat Papua di lembah Grimenawa, seperti halnya masyarakat penduduk asli Papua lainnya, termarginalisasi akibat kekerasan negara dan program pembangunan yang tidak mengutamakan kesejahteraan masyarakat adat. Maraknya industri ekstraktif, khususnya perkebunan kelapa sawit, saat ini mempunyai keanekaragaman hayati terancam. Ancaman terhadap ekosistem Grime juga berdampak luas pada masyarakat adat, khususnya perempuan dan pemuda adat kelompok etnis Namblong. Sebagai masyarakat adat, kami prihatin dengan permasalahan ini. Suara Grina sebagai media komunitas untuk mengangkat isu-isu tersebut, kami anggap penting bagi komunitas kami, ujar Sophia. Ia juga menyadari, keterbatasan akses jurnalis media arus utama belum dapat menjangkau wilayah lembah Grimenawa.
Oleh sebab itu, hadirnya jurnalis warga menjadi penting. Melalui foto, video, dan tulisan di media sosial Suara Grina, mereka menyuarakan berbagai isu, termasuk budaya dan seni Namblong. Dari cerita Daun Waisino, ia hendak menggambarkan bahwa keanekaragaman hayati di lembah Grimenawa merupakan aset untuk kehidupan masyarakat adat. Alam bukan hanya menyediakan sumber pangan, tapi juga tanaman-tanaman yang berkhasiat untuk pengobatan. Para jurnalis warga Suara Grina gigih meliput dan membagikan kisah-kisah dari pelosok wilayah lembah Grimenawa karena mereka ingin mengangkat cerita-cerita dari kampung mereka. Menjadi penyuara adat Namblong. Suara Grimenawa, kemudian disebut Suara Grina, adalah platform jurnalisme warga di lembah Grimenawa. Nama Suara Grina berasal dari dua lembah besar di sekitarnya, yakni Grime dan Nawa. Suara Grina berdiri pada 2019, diinisiasi oleh Dewan Adat Suku atau DAS Namblong dan Organisasi Perempuan Adat atau Orpa Namblong. Komunitas ini bermula dari sebuah pelatihan yang dilakukan oleh para jurnalis dari Jayapura yang diikuti oleh 15 orang muda. Lewat tulisan dan audiovisual, mereka mendokumentasikan kebudayaan-kebudayaan dari suku yang mendiami lembah Grime dan Nawa. Orpa sendiri berdiri pada tahun 2015, dan sejak 2019, Sophia menjadi salah satu pengurus membawahi bidang sosial dan budaya. Orpa fokus pada inisiatif yang memberdayakan perempuan dan anak perempuan pada khususnya. Kami bertekad menyuarakan gagasan dari warga, menyiarkan berita dan peristiwa yang terjadi di wilayah Grimenawa, serta mendokumentasikan kehidupan suku adat Namblong, Kemtuk, dan Gresi sebagai bentuk melestarikan kekayaan budaya yang dapat berupa cerita rakyat, tarian, musik, bahasa asli, pakaian, ukiran, dan lainnya, ujar Sophia. Suara Grina mendorong dan menguatkan keterlibatan orang muda dalam tiap kegiatan. Kami percaya orang muda adat punya hak yang sama untuk bersuara, berpendapat, dan mengambil keputusan bijak terkait dirinya, komunitas adat, serta tanah adat, tambahnya. Febri Hembring, 23 tahun, adalah koordinator Suara Grina. Ia adalah bagian dari anak muda dari suku Namblong, berasal dari desa Imeno, kecamatan Nimboran. Sehari-hari, ia bekerja di sebuah ekowisata burung cendrawasih di Kampung Muaib, distrik Nimbokrang. Ia bergabung dengan Suara Grina pada tahun 2019, usai lulus dari kursus bahasa Inggris selama setahun di Sentani. Pulang ke kampung, mamanya, yang merupakan anggota dari Orpa, menginformasikan adanya kegiatan pelatihan menulis. Febri suka menulis, kendati hanya di buku harian. Saya biasanya kemana-mana bawa buku catatan, tapi struktur menulis belum tahu, baru tahu setelah jadi anggota, ucapnya. Pada tahun 2022, ia terpilih menjadi koordinator jurnalis warga Suara Grina. Menulis di buku dan telepon genggam. Pada Oktober 2022, komunitas Suara Grina mendapat kesempatan untuk mengakses dana hibah dari Voice Global. Mengelola sebuah program yang cukup besar merupakan pengalaman pertama bagi Suara Grina. Sebagai pengurus Orpa, Sophia direkomendasikan untuk mengawal proses pengelolaan program. Seiring berjalannya waktu, ia juga terlibat sebagai jurnalis warga. Kegiatan utama Suara Grina adalah para jurnalis warga memproduksi setidaknya satu tulisan setiap bulannya dan satu audiovisual atau film dokumenter pendek. Mereka juga menyelenggarakan kegiatan bulanan bersama Orpa Namblong dan Das Namblong. Suara Grina menyelenggarakan kegiatan bulanan seperti workshop menulis, serta membuat film pendek, juga workshop kesenian tentang tari asli Namblong, atau membuat noken sesuai usulan dari anggota. Mayoritas partisipan yang terlibat adalah anak-anak dan orang muda. Kegiatan pemutaran film berupaya membawa film-film dokumenter bertopik masyarakat adat, hutan adat, dan lingkungan hidup dalam diskusi masyarakat di kampung. Stefani Woro Nariswari merupakan salah satu yang membantu editorial tulisan para jurnalis warga Suara Grina. Baru 1 tahun, Naris, panggilan karibnya, bergabung.
Berasal dari Yogyakarta, ia mengenal Suara Grina dari sesama teman jurnalisnya, Asrida Elizabeth. Ia tertarik untuk membantu Suara Grina karena minatnya untuk bekerja bersama orang-orang muda. Ditambah, Suara Grina fokusnya menulis dan dokumentasi kebudayaan, imbuhnya. Ia menyebut, kendati komunitas jurnalis warga Suara Grina telah eksis beberapa tahun sebelumnya, bukan perkara mudah ketika awal mengelola program ini. Pertama yang dilakukan adalah memperkuat komunitas jurnalis warga dengan serangkaian kegiatan pelatihan jurnalistik, yang meliputi pelatihan menulis, membuat foto, dan video. Selain kendala menulis, teman-teman juga rata-rata tidak familiar dengan teknologi. Bagaimana mengoperasikan laptop dan memakai kamera. Ia menyebut, pada akhirnya, tekun berpraktik kemudian menjadi kunci. Nyaris semua jurnalis warga juga masih belum piawai menulis dengan kaidah jurnalistik. Selain itu, mereka tak ada yang memiliki perangkat seperti laptop, sehingga mereka lebih banyak menulis di buku tulis dan menggunakan telepon genggam. Mereka kebanyakan menuliskan ide-ide mereka di sebuah buku, menuliskan outline-nya, kemudian mengonsultasikan dengan koordinator atau editor untuk mendapatkan masukan-masukan. Ada juga yang menelpon secara langsung. Setelah mendapatkan persetujuan, maka liputan akan dilanjutkan, ujar Naris. Para jurnalis warga didorong untuk menuliskan apa saja tentang kejadian yang terjadi di sekitar mereka, adat istiadat, tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitarnya, termasuk khasiat tanaman yang kini banyak dilupakan. Jarak antara kampung masing-masing anggota di Lembah Grimenawa juga berjauhan. Sementara itu, transportasi terbatas. Hal itu menyulitkan mereka untuk mengadakan pertemuan tatap muka. Untuk itu, mereka menjadikan forum daring untuk berkoordinasi. Grup Messenger Facebook dipilih menjadi wadah lantaran jaringannya lebih mudah diakses oleh semua anggota. Di forum inilah, para anggota berdiskusi, memberi usulan liputan, saling menanggapi, dan memberi dukungan. Lantaran belum memiliki sekretariat, jika melakukan pertemuan tatap muka, mereka sering berpindah dari rumah ke rumah. Yang penting setiap hari mereka terhubung di grup Messenger Facebook. Komunikasi di Messenger ini cukup efektif, ujar Naris. Misal, di kampung ada cerita yang bisa ditulis. Kami menyampaikan di grup Facebook Messenger, atau menuliskan di buku tulis. Kalau editor sedang sama-sama dengan kami, maka tulisan di buku itu disampaikan ke Kak Naris. Kalau Kak Naris sedang di Jayapura, maka teman-teman akan menulis di HP. Kadang-kadang juga ada kendala sinyal, jaringan suka hilang, tambah Febri. Setelah melalui proses penyuntingan, tulisan kemudian diunggah ke Facebook, Instagram, dan website. Febri menyebutkan, jika tulisan diunggah ke Facebook dan Instagram, sasarannya adalah pada warga di Lembah Grimenawa karena mereka juga mengakses keduanya. Tulisan di website, selain sebagai dokumentasi, juga untuk diinformasikan kepada pihak luar. Sementara itu, untuk masyarakat sekitar, mereka juga memproduksi sejumlah film dokumenter pendek berdurasi maksimal 5 menit. Kami produksi audiovisual, cerita masyarakat adat, budaya, dan kami lakukan pemutaran di tiap kampung, agar mereka tahu akan jurnalis warga, imbuhnya. Bagi Tresya Imelda Yosua, 21 tahun, bergabung dengan Suara Grina membuka matanya terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat suku Namblong di daerahnya. Ia menyebutkan bahwa dulunya ia tak tahu banyak persoalan tersebut. Saya jadi tahu setelah bergabung dengan Suara Grina dan mengikuti beberapa kegiatan, kata Imelda, orang muda adat dari suku Namblong. Imelda bergabung dengan Suara Grina pada Januari 2023. Ia menyebutkan ia biasa menulis ide-idenya di sebuah buku atau telepon genggam, baru kemudian diserahkan kepada editor. Di Suara Grina hanya memiliki satu laptop, jadi saya menulisnya di buku atau HP. Untuk diskusi juga biasanya di Facebook, ujarnya. Aneka tema ditulis oleh para jurnalis warga Suara Grina. Umumnya tentang keseharian di adat Namblong. Salah satu tulisan Imelda adalah tentang kakao di Desa Berap, tanaman yang banyak tumbuh di Lembah Grime. Kebetulan ayahnya, Yafeth Yosua, adalah petani kakao. Ia menjadikan sang ayah sebagai narasumber. Ada tulisan jurnalis warga tentang daun sagu yang lazim dipergunakan sebagai atap rumah warga Namblong. Atap daun sagu
merupakan salah satu produk kebudayaan yang ada di tanah Papua. Sophia masih ingat, dulu orang tuanya di Kampung Benyom menggunakan daun sagu sebagai atap rumah. Dengan memanfaatkan daun dari pohon sagu yang banyak tumbuh di sekitar kampung. Kini, anggota Suara Gerina ada 15 orang. Namun demikian, keaktifan anggota memang naik turun. Hingga kini, ada 8 yang aktif dan semuanya adalah perempuan. Sebagian mereka berusia di bawah 25 tahun dan datang dari beragam latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, petani, mahasiswa, atau bekerja di swasta. Febri menyebut bahwa sesama perempuan lebih mudah berkomunikasi. Kalau laki-lakinya sulit bertemu karena banyak yang kerja bangunan atau proyek di kampung, ujarnya. Berbagai kegiatan digelar oleh komunitas Suara Gerina setiap bulan mulai dari liputan, produksi audiovisual, workshop komunitas, dan sekolah bahasa Namblong. Mereka juga mengadakan pemutaran film sebagai medium untuk memperkenalkan Suara Gerina dan membincang isu-isu yang terjadi di sekitar, mulai dari kebudayaan, lingkungan hidup, hutan, dan kekerasan. Pada Februari 2023, Suara Gerina menghelat pelatihan kedua. Materinya adalah cara menulis dan meliput di lapangan, juga tentang manajemen komunitas dan pengelolaan media online. Hadir sebagai narasumber adalah jurnalis warga Nokenwene, Wamena, dan Balai Bengong, Bali, serta Greenpeace Indonesia. Imelda ikut dalam pelatihan tersebut. Semula, ia tak tahu seluk-beluk jurnalis warga. Tapi ia punya minat dunia tulis-menulis. Ia juga kerap menggubah lagu-lagu gereja ke dalam bahasa Namblong. Karena itu, begitu kerabatnya, Febri Hembring mengabari bahwa akan ada pelatihan jurnalis warga, dia segera bergabung. Saya jadi tertarik untuk menulis tentang Namblong, ujarnya. Imelda lulus dari SMA Negeri Nimborang Jayapura. Ia anak ketiga dari 6 bersaudara. Lantaran menulis tentang tatanan kakao yang banyak tumbuh di daerahnya, barulah ia tahu bahwa biji kakao yang ditanam ayahnya berasal dari Belanda. Pada masa Perang Dunia Kedua, orang-orang Belanda datang ke tanah Papua dengan membawa beberapa jenis tanaman dan salah satunya adalah kakao. Biji kakao dari petani di Kampung Berap biasa dijual kepada PT Kakao Kita Papua untuk diolah menjadi produk makanan. Dalam liputannya, ia juga melengkapi dengan foto-foto yang menawan. Ia bilang, belajar dari Suara Gerina untuk dapat memotret dan mengedit foto dengan baik. Sophia mengakui bahwa dukungan dari Voice telah menopang keberdayaan komunitas Suara Gerina. Selain aktivitas menjadi lebih intens, mereka dapat membeli peralatan berupa sebuah kamera DSLR dan 2 buah laptop yang dipergunakan bersama-sama. Beragam aktivitas juga semakin menguatkan solidaritas anggota. Program ini semakin memperkuat jurnalis warga Suara Gerina. Jika dulu sudah ada, kini semakin aktif. Anggota makin banyak. Kualitas tulisan dan foto juga semakin baik, ujar Sophia. Aneka tantangan tentu ada. Febri menyebut kesibukan masing-masing anggota menjadi salah satu tantangan. Selain lokasi berjauhan yang membuat mereka jarang bisa bertemu. Kendaraan umum tidak ada. Jika mau liputan keluar desa, kami sewa mobil. 5-6 orang anggota berkumpul, biasanya di sekolah budaya milik organisasi perempuan adat yang ada di rumah Kak Sophia atau di rumah saya di Benyom Kota. Kami pergi mulai pagi sampai sore, tambahnya. Penggunaan teknologi juga merupakan tantangan. Sebagian besar anggota masih belum mahir mengoperasikan laptop dan kamera. Rata-rata belum bisa menggunakan Google Drive dan Excel, juga kamera. Sebelum program, malah tidak bisa pakai sama sekali. Tidak ada laptop. Kini sudah lumayan bisa, meski masih sedikit. Karena kami jarang bertemu, belum punya sekretariat, jadi kesempatan untuk belajar mengoperasikan sedikit, tambahnya. Terbatasnya akses internet juga menjadi salah satu hambatan. Namun demikian, Sophia meyakini bahwa berbagai proses, baik dalam pelatihan serta pengalaman turun ke lapangan selama ini, akan mempercepat kapasitas para jurnalis warga.
melestarikan adat lewat sekolah budaya. Suara Grina juga mendukung penyelenggaraan sekolah budaya dan bahasa Namblong. Sekolah budaya merupakan inisiatif dari Orpa agar anak-anak di kampung lebih mengenal bahasa Namblong. Rata-rata mereka memahami arti, tapi tak mahir menggunakannya. Kita mengajar anak untuk mengenal budaya, adat tradisional di suku Namblong, ukiran Namblong, proses pembuatan noken oleh kelompok perempuan, tarian dan musik Namblong, cerita rakyat, dan produk makanan Namblong, ujar Sophia. Bermula dari kegelisahan menyaksikan anak-anak di kampung tidak banyak mengenal bahasa Namblong, pada tahun 2000, ia mendirikan sekolah budaya secara mandiri. Ia mengumpulkan anak-anak di kampung untuk belajar bernyanyi. Pada akhirnya, ia dan para pengurus Orpa memutuskan untuk mendirikan sekolah. Di halaman rumahnya, lantas dibangun sebuah pondok sederhana sebagai kelas belajar. Kini, sekolah budaya berjalan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Ada sekitar 15 anak yang belajar. Pagi hari, mereka bersekolah di sekolah dasar terdekat. Kemudian sore jam 15 WIT, mereka belajar di sekolah budaya. Pengajarnya berganti-ganti, diantaranya adalah para pengurus Orpa. Yang mengajar, saya dan Ketua Orpa, Mama Rosita Tecuari. Kami mengajarkan mereka membuat noken dengan memakai bahan yang ada di sekitar Benyom. Juga belajar bahasa Namblong. Kita ingin supaya anak-anak lebih tahu bahasa, juga tahu tari-tari dan lagu adat Namblong, ujarnya. Absennya dukungan dari pemerintah daerah tak membuatnya patah arang. Ia juga senang banyak orang tua murid mendukung dan bahkan terlibat untuk mengajar bahasa. Selain pelestarian budaya, salah satu fokus Orpa adalah pada pemberdayaan ekonomi. Mereka mengajak warga untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam aneka pangan dan tanaman yang dibutuhkan untuk kesehatan. Ada program tanaman itu harus ada setiap kebun, baik untuk pembuatan noken, misalnya pohon mahkota dewa dan melinjo sebagai bahan dasar pembuatan noken yang sumbernya banyak di Namblong, tambahnya. Adanya program Voice membantu untuk memperlancar operasionalisasi sekolah budaya. Selain untuk memberikan insentif kepada tenaga pengajar, juga untuk membeli alat-alat ajar seperti pensil, krayon, dan buku gambar. Meskipun tidak banyak, tapi cukup membantu. Ini juga bukti bahwa sekolah budaya ini diakui keberadaannya, imbuhnya. Suara dari Namblong makin meluas. Setahun mengelola program, komunitas Suara Grina telah mengalami banyak kemajuan. Para jurnalis warga mulai meningkat kemampuan menulisnya. Jika semula mereka masih bingung memulai sebuah tulisan, kini mereka bisa membuat outline dan kerangka sendiri. Kemampuan menulis pun semakin baik. Tidak harus tema-tema besar, melainkan hal-hal di seputar mereka, ujar Naris. Sophia menyebut, sebelum bergabung dengan Suara Grina, ia tidak tahu cara menulis. Setelah ada program, diantaranya pelatihan menulis dan pembuatan foto dan video, ia makin merasa piawai. Bagaimana saya tulisnya? Semula saya juga tidak tahu, tapi diarahkan untuk menulis dengan menggunakan sekarang tulisan. Membuat tulisan memakai 5W1H. Saya terus coba, menulis, membuat foto. Akhirnya bisa, ujar Sophia. Salah satu yang dibuat oleh Sophia adalah sebuah foto bercerita tentang sayur lilin. Sayur yang banyak tumbuh di sekitar rumahnya, yang kini jarang dimanfaatkan. Setelah di Suara Grina, saya juga tahu ambil foto. Sekarang saya tahu kalau mau ambil foto harus lawan cahaya, tambahnya. Ia menyebut beberapa mentor seperti Nariswari dan Asrida Elizabeth banyak mengajarinya untuk menulis dan membuat foto dan video. Saya menuliskan cerita-cerita dari kampung Benyom, mulai dari tanaman obat-obatan dan sekolah budaya. Supaya generasi depan melihat kalau kampung kita baik, mereka akan bangga, ujar Sophia. Imelda merasakan manfaat dari keterlibatan di Suara Grina. Ia mengakui jika semula ia masih kesulitan menulis, kini ia makin mahir. Diarahkan dan diedit, saya jadi bisa belajar, kata Imelda. Ia kini juga mahir memotret dan menggunakan aplikasi editing video. Ia juga membuat foto bercerita.
Bagi Febri, perubahan besar baginya adalah ia yang dulunya pendiam dan tidak bisa bersosialisasi, setelah aktif di Suara Gerina dan menjadi koordinator, ia bisa berubah lebih percaya diri untuk bicara di depan forum. Ia juga mahir mengoperasikan kamera DSLR dan membuat film pendek. Ini tentu butuh proses panjang. Jika dulu saya menulis belum lancar, sekarang makin tersusun lancar, sesuai 5W1H. Saya sebelumnya sudah ikut pelatihan foto, sekarang makin bagus. Saya juga bikin video, tambahnya. Pada hari Selasa, 7 November 2023, 5 buah dokumenter pendek produksi Suara Gerina diputar di Kampung Sermai Atas, Distrik Namblong. Menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari Desa Benyom, mereka juga membawa peralatan mulai dari proyektor, speaker, dan layar. Jam 19, seratusan warga Desa Sermai Atas berkumpul di Balai Adat. 5 buah film dokumenter dengan durasi masing-masing sekitar 5 menit itu diputar. Bertema tentang tanaman obat-obatan wasiapo, ukiran Namblong, dan pembuatan noken. Video dokumenter itu diproduksi oleh Febri bersama Stanley Tarko. Sementara teman-teman jurnalis warga lainnya terlibat dalam proses dan belajar. Saya puas, apalagi warga tampak antusias, ujar Febri. Ia menuturkan selepas video tentang tanaman waisano diputar. Ada sedikit gangguan teknis. Warga kebanyakan pemuda dan anak-anak pun berteriak. Mana yang lain? Saya tunggu ini. Tutur Febri menirukan reaksi warga. Akhirnya, kelima film dapat diputar dengan lancar. Warga baru beranjak pulang usai layar digulung. Mereka senang lantaran ada film yang berkisah tentang seputar mereka. Di salah satu video tentang noken, waktu itu saya rekam, ada salah satu anak dari Sermai Atas. Waktu Dong punya muka tampak di layar, mereka berteriak-teriak. Mereka senang, tambah Febri. Usai acara, seorang warga meminta padanya untuk juga dibuatkan film tentang desa mereka. Harus ada film dari distrik Namblong juga, ujarnya. Febri pun mengiyakan. Itu tujuan kami putar di Bapak punya distrik, sehingga kami bisa datang. Kalau Bapak minta, kami bisa datang, jawab Febri. Medan yang jauh dan hari sudah larut. Malam itu, tim dari Suara Gerina bermalam di Desa Sermai Atas. Saya bangga karena bisa memutarkan 5 film produksi Suara Gerina dan menyaksikan antusiasnya warga Sermai Atas. Saya sangat senang akhirnya bisa putar film produksi sendiri, ujarnya. Berkat tulisan-tulisan yang diunggah ke sosial media dan menjadi perbincangan masyarakat, para jurnalis warga Suara Gerina juga semakin percaya diri bahwa karya mereka telah memberi manfaat sebagai upaya menjaga kampung dan adat mereka. Diskusi mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi atau HKSR juga membawa perubahan pemahaman dan perilaku. Naris menyebut, warga mulai mengenal isu kesehatan reproduksi dan kedaulatan tubuh. Mereka mulai tahu bahwa ternyata konsep orang siul-siul di jalan itu adalah kekerasan terhadap perempuan. Mereka juga mulai tahu tentang kedaulatan tubuh, mana bagian tubuh yang tidak boleh dilihat, ujar Naris. Dengan adanya Suara Gerina, kini kabar tentang Kampung Benyom tersebar luas. Bagi mereka sendiri, khususnya anak-anak muda, menjadi makin dekat mengenali wilayahnya sendiri. Mereka makin sadar bahwa alam dan adat mereka kaya dan harus dijaga dan dilestarikan. Komunitas Suara Gerina kini juga makin dikenal. Makin banyak orang muda yang tertarik untuk bergabung. Jika dulu Suara Gerina mengundang banyak orang muda untuk terlibat dan menjadi anggota Suara Gerina, maka sekarang mereka mulai menawarkan diri untuk bergabung. Naris mengisahkan beberapa kali bertemu orang muda dan mereka bertanya, "Kakak, saya bisa ikut. Bagaimana bergabung dengan Suara Gerina?" Artinya mereka punya kepedulian untuk berkomunitas, ujarnya. Dari daerah lain pun, ada saja yang menyatakan minatnya untuk bergabung. Naris menyebut bahwa Suara Gerina terbuka menerima tulisan dari luar. Hanya saja, topiknya harus terkait dengan adat. Kendati demikian, hingga kini, anggota yang aktif masih berada di seputar wilayah adat Namblong dan Kemtuk. Sophia menyebut, jika dulu hendak bikin kegiatan, mereka harus mengundang jurnalis dari Jayapura. Kini, jurnalis warga Suara Gerina sudah bisa membuat liputan sendiri.
Komunitas Suara Grina juga sering mendapat undangan untuk meliput ibadah syukuran dan acara adat. Mereka mengundang Suara Grina sebagai jurnalis, imbuh Sophia. Sementara Febri mengutarakan rasa bangga saat mereka bisa menuliskan kisah-kisah dari kampungnya sendiri. Teman-teman anggota Suara Grina bisa menuliskan cerita di Dong Punya Kampung. Tidak harus tunggu dari orang kota. Cerita kami bisa tersiar, ujarnya. Suara Grina telah menjadi ruang orang muda berkumpul dan belajar. Mereka kini terhubung kembali dengan kisah dari adat mereka. Sementara itu, suara-suara dari Namblong juga masih luas tersiar. Saya bangga sebagai bagian dari Suara Grina, karena ada Suara Grina, kakak jadi bisa bikin foto, menulis dengan bagus. Hal-hal yang dulu kita belum tahu, sekarang jadi tahu. Dengan adanya program ini, maka komunitas kita juga menjadi lebih aktif, tutur Sophia. Kebanggaan yang sama muncul dari Imelda. Ia menyebutkan banyak manfaat menjadi jurnalis warga Suara Grina. Kami bisa angkat kembali tradisi tari-tarian, pakaian, juga cara bikin noken. Teman-teman di Namblong lainnya jadi bisa tahu. Ikut menuliskan soal Namblong membuat saya bangga, ujarnya.